Assalamualaikum anak-anak hebat. Nah, kali ini bertemu lagi dengan Ibu dengan pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, jangan lupa anak-anak Ibu memperhatikan terlebih dahulu kondisi lingkungannya dan jangan lupa berdoa. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Again. Nah, selamat pagi anak-anak Ibu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan tema yang kemarin, yaitu tema 8. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu harapkan anak-anak Ibu memperhatikan terlebih dahulu kerapiannya sama sampah yang ada di sekitarnya. Jika udah rapi, tidak ada sampah, kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke. Apakah anak-anak Ibu siap untuk menyimak pembelajaran pada pagi hari ini? Siap, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, Ibu harapkan anak-anak Ibu berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dimulai. Silakan ketua dipimpin doanya. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 8. Nah, kita masuk terlebih dahulu sama pembelajaran yang kemarin, yaitu cerita fiksi. Siapa yang masih ingat apa itu cerita fiksi? Nah, silakan diangkat tangannya. Oke, baiklah, benar. Cerita fiksi adalah suatu cerita yang menceritakan berupa imajinasi atau khayalan. Jadi, di sini cerita yang berupa rekaan imajinasi penulis. Berbeda ya nak sama non-fiksi. Biasanya kalau cerita fiksi itu seperti kita temukan kayak cerita dongeng dan cerita malin kundang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cerita fiksi. Sekarang Ibu akan mengasihkan lembaran teks cerita fiksi, yaitu tentang cerita malin kundang. Nah, silakan anak-anak Ibu bacakan. Oke, silakan Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang untuk membacakannya. Oke, baiklah, selesai. Nah, tadi berdasarkan hal cerita fiksi tentang kisah malin kundang yang anak-anak Ibu amati, jadi apa yang dapat kita ketahui dari cerita tersebut? Nah, siapa yang bisa? Silakan diangkat tangannya. Nah, oke, benar sekali. Cerita pada malin kundang itu ada tokoh utamanya yang menceritakan tentang malin kundang. Nah, di sini juga diceritakan tentang pekerjaan masyarakat yang ada di sekitar sana. Oke, benar. Apalagi ya tentang watak atau karakter maling kundang tersebut. Nah, berdasarkan cerita maling kundang ini kita dapat melihat keberagaman karakteristik budaya yang ada di sana. Jadi di sini Ibu ulang kembali tentang kisah maling kundang. Silakan diamati anak halaman 182. Nah, jadi di malin kundang itu dia tinggal di sebuah keluarga nelayan di pesisir pantai wilayah Sumatera. Jadi di sana dapat kita lihat dia tinggal di tepi pantai. Jadi suatu pekerjaan yang dominan dan mendominasi di sana itu adalah nelayan. Oke, benar, Masya Allah. Nah, sekarang malin kundang itu termasuk anak yang cerdas, tetapi dia sedikit nakal. Ia sering mengejar ayam dan memukulnya dengan sapu. Suatu hari ketika malin kundang sedang mengejar ayam, ia tersandung batu dan lengan kanannya luka terkena batu. Nah, setelah beranjak dewasa atau remaja, malin itu dia sudah berpikir tentang kehidupan keluarganya. Jadi malin itu dia merasa kasihan dan ibunya, maka dia pergi untuk mengubah nasib keluarganya dengan merantau. Nah, saat malin itu berada di pantai, malin itu memperhatikan seorang nakoda. Jadi ada seorang pekerjaan nakoda yang membawa kapal itu
adalah tetangganya. Jadi dia Malin itu melihat nakoda tersebut menjadi orang kaya dan hidup senang. Malin dengan ragu mendekatkan dan bertanya seputar keberhasilannya. Jadi Malin ini dia ingin sekali berhasil seperti nakoda tersebut. Nah, malam hari mulai berbincang dengan ibunya. Dalam perbincangan Malin itu dia mengutarakan niatnya. Niatnya apa? Niatnya kepada sang ibu adalah dengan merta ibunya meminta, karena Malin itu anak satu-satu, jadi dia itu adalah harta berharga dalam keluarganya. Karena Malin selalu membujuk ibunya dan mendesak ibunya, akhirnya ibunya menyetujui. Setelah mempersiapkan bekal dan perlengkapan secukupnya, maka Malin itu segera menuju ke dermaga air laut. Nah, ini banyak tentang suatu kehidupan yang dapat kita lihat di sana. Nah, berdasarkan cerita tersebut, maka kita dapat melihat yang pertama pekerjaan yang ada di dalam toko tersebut. Jadi pekerjaan yang mendominan itu adalah apa? Ya, nelayan. Nah, selanjutnya jenis pekerjaan penduduk itu ada juga yang bermacam-macam. Jadi di kota sama di desa itu penduduknya sangat beragam. Biasanya di desa itu lebih didominasi petani. Nah, kalau di kota itu mata pencarian pekerjaannya itu kebanyakan pegawai sama pekerja. Nah, selanjutnya di sana kita juga temukan keberagaman karakteristik individu. Jadi dapat kita lihat bahwa di dalam suatu tempat tinggal ataupun daerah itu pasti akan mendapatkan suatu keragaman suku, ras, bangsa ataupun budaya. Nah, jadi untuk menambah pengetahuan akan keberagaman itu, maka kita harus bisa mensosialkan, kita harus bisa mengatasi perbedaan tersebut. Nah, keberagaman itu berarti macam-macam atau jenis perbedaan yang dimiliki oleh manusia. Nah, berdasarkan cerita tersebut, ini ada media yang dapat anak ibu perhatikan. Dan ini adalah cerita dari Malin Kundang. Ini ibunya dan ini Malin sama ibunya. Dan pada kegiatan pekerjaan penduduk dapat kita lihat berbagai jenis penduduk. Itu pekerjaannya kebanyakan nelayan ya yang kita temui. Suatu pekerjaan itu dia berbeda-beda. Nah, ini ada pekerjaannya yang sebagai pedagang, ada yang sebagai peternak dan berkebun teh sama petani yang kita jumpai. Nah, anak ibu setelah membaca cerita tersebut, ini ibu akan bagi anak ibu menjadi 3 kelompok dan akan ibu bagikan kartu untuk tanya jawabnya. Jadi nanti anak ibu silakan buat seperti lingkaran U, yang mana yang pertama itu ada kelompok yang bertanya, dan yang kedua itu ada kelompok yang menjawab, dan yang ketiga itu ada kelompok untuk menanggapi atau menilai. Jadi setelah ibu bagikan nanti kartu tersebut, nanti anak ibu akan ibu pilih untuk ke depan menyampaikan apa yang didapat, dan anak ibu yang kartu bertanya itu bisa memilih temannya rasanya yang cocok dengan jawaban pertanyaannya. Jadi kalau misalnya benar, maka ibu akan kasih poin. Kalau salah, berarti dia akan ibu kasih minusnya. Oke, di sini akan ibu bagikan kartunya. Nah, di sini kartu yang bergambar kucing ini adalah kartu jawaban dari pertanyaan. Sedangkan kartu yang bergambar tikus itu adalah pertanyaannya. Jadi yang mendapatkan nanti gambar tikus berarti itu berupa pertanyaan. Dan yang mendapatkan kartu yang bergambar kucing itu berarti berupa jawaban. Jadi nanti yang tikus ini bisa memilih temannya mana rasanya jawaban yang cocok. Oke, ibu bagikan. Nah, sekarang
siapa yang mau duluan ke depan? Oke, silakan ke depan. Nah, silakan dipilih ya, yang tikus silakan dipilih, nanti yang kucing yang rasanya jawabannya cocok. Silakan ke depan ya, Nak. Nah, silakan diperhatikan bagi yang tim penilai. Nah, Andi itu dia memilih Putri katanya sebagai jawaban yang cocok. Nah, Andi pertanyaannya, apa yang menyebabkan Malin itu durhaka kepada orang tuanya? Jadi, yang dapat sama Andi, jawaban yang cocok dipilih sama Andi, si Putri. Karena Malin sudah kaya raya dan malu mengakui ibunya sebagai ibu kandungnya. Oke, Masya Allah, benar ya, Nak. Jadi, jawaban dan pertanyaannya itu sangat cocok. Jadi Andi dan Putri itu kita kasih poin. Jadi yang menilainya bagaimana? Bisa kita kasih poin? Bisa. Oke. Selanjutnya Ibu akan pilih satu orang lagi untuk membacakan ke depan berdasarkan kartu yang didapatnya. Oke, baiklah. Silakan ke depan. Nah, sekarang kita perhatikan yang temannya dapat. Nah, yang sebagai penilai itu diperhatikan ya, Nak. Katanya, sebutkanlah tokoh yang ada dalam cerita Malin Kundang. Nah, ini si Gibran dia memilih katanya temannya yang Afif, nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Apakah benar? Benar? Salah. Oke. Walaupun salah, tetap kita kasih A+ ya, Nak. Oke, baiklah. Tokoh yang ada dalam cerita Malin Kundang itu siapa saja? Tokoh. Kita udah belajar ya, Nak. Tokoh. Berarti tokoh itu adalah orang yang ada dalam cerita. Jadi cerita yang pertama itu ada ibunya, ada nahkoda di sana, dan ada Malin Kundang. Itu adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita Malin Kundang. Oke. Baiklah. Sampai di sini dulu permainannya. Besok kita lanjutkan lagi dengan judul yang berbeda dan materi selanjutnya. Nah, sekarang Ibu akan rangkum pembelajaran dan materi kita pada pagi hari ini. Jadi yang pertama kita mempelajari tadi tentang apa, Nak? Tentang cerita fiksi. Nah, cerita fiksi itu adalah cerita yang berupa hayalan atau imajinasi dari penulis. Contohnya yang kita bacakan tadi, yaitu berhubungan sama Malin Kundang. Nah, cerita Malin Kundang ini dapat kita lihat apa saja pekerjaan yang ada di sana. Oke, Masya Allah, di sana ada sebagai nelayan. Nelayan, dia mencari ikan. Itu pekerjaan yang mendominasi di daerah perpantaian. Nah, kalau di daerah yang pedesaan itu yang didominasi oleh petani. Oke. Nah, sekarang anak ibu harus bisa membedakan pekerjaan. Pekerjaan itu adalah suatu pekerjaan yang kita lakoni sesuai di tempat atau daerah dia masing-masing. Nah, selanjutnya di sana juga ada keberagaman karakteristik. Maksudnya di sana ada perbedaan suku, bangsa, dan ras. Baiklah, sekian dulu materi kita pada pagi hari ini. Untuk materi besok itu silakan dirangkum tentang tema 9. Sebelum nanti masuk besok, Ibu akan kasih terlebih dahulu kuis. Jangan dilupa dibaca bukunya. Nah, bagi yang kurang paham itu bisa ditanyakan sebelum kita tutup pembelajarannya. Oke, semuanya paham? Baiklah, kita tutup sampai di sini dulu. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.